Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips nih ya bagi teman-teman yang sedang berjuang di P3K, khususnya di sekarang gelombang kedua dan tiga ya. Yang misalkan di gelombang satu belum lulus, ya berarti kan ada kesempatan di gelombang 2 dan 3. Akan tetapi ya, catatannya saingannya tambah banyak ya. Dengan siapa? Dengan yang swasta bisa masuk nanti ya, kemudian yang punya serdik juga boleh mengikuti kan. Artinya guru yang di sekolah induk yang kemarin gak lulus, saingannya tambah berat ya. Makanya sebetulnya kesempatan yang guru induk itu di tahap 1 ya gitu. Jadi sekarang lawan yang punya serdik, yang punya afirmasi 500 coba. Kemudian yang lainnya dari guru-guru lain ya. Terus gimana dong caranya supaya memperbesar peluang lolos di gelombang kedua? Banyak sekali guru-guru yang agak ada sedikit salah ya konsep bagaimana menjawab soalnya. Jadi kan kebanyakan para guru itu ya udah yang penting masuk passing grade gitu ya. Nah, kalau misalkan yang di gelombang 1 gitu. Yang gelombang 2 juga kan kebanyakan sama. Akan tetapi jangan seperti ini teman-teman. Kalau kalian cuman fokus di passing grade, maka kalian hanya mengincar nilai terendah. Sementara itu yang diminta itu kan nilai tertinggi gitu ya. Sama dengan yang CPNS juga, CPNS dan P3K lah, pokoknya tes itu ya sama lah. Jangan mengincar nilai ambang batas passing grade, bukan ya. Tapi kamu harus mencoba menjadi nilai yang tertinggi, terbaik. Bukan passing grade, karena yang lain tuh pasti akan dicari lebih tinggi ya. Semua lolos passing grade 100 orang, tapi yang dicari kan nilai tertingginya. Apalagi yang punya afirmasi 500 serdik. 500 tambah misalkan poin yang lainnya pun kalau kecil itu ya udah tinggi. Apalagi kalau yang sudah punya serdik, saya yakin guru-guru yang sudah punya serdik itu kemampuannya ya mohon maaf dia pasti di atas yang belum serdik ya, karena secara pengalaman kemudian pernah mengerjakan soal UP dan lain-lain itu pasti lebih di atas. Itu logika pengalamannya seperti itu. Jadi misalkan ya kompetensi kan ada 4 ya, manajerial itu misalkan nilai maksimum 40, sosiokultural itu 20 maksimum ya. Kemudian ada teknis pedagogik ya 120. Kemudian ada wawancara itu berapa 30 ya. Nah, kalian jangan misalkan nyari ambang batasnya gitu ya. Jadi misalkan rata-ratanya kan berapa gitu ya, tiap fakultas kan beda-beda ya. Tapi ambil poin terbesar gitu ya. Jadi usahakan tiap soal itu dapat nilai terbaik gitu. Ya dengan apa? Dengan latihan. Karena mau tidak mau di gelombang kedua, 3 ini saingannya tambah berat. Apalagi yang tadi saya bilang belum punya sertifikat pendidik gitu. Belum lagi afirmasi yang lainnya kan ada yang umur ya. Kemudian ada yang apalagi saya kurang begitu ngerti ya. Kemarin sempat baca tapi lupa. Jadi itu saya lebih fokus ke yang serdik. Jadi kalau kalian misalkan yang masuk gelombang 2 nih ya, mau daftar lagi, kemudian nyari sekolah mana. Nah, kalian harus nyari sekolah, kalau yang nggak punya serdik nih ya, kalau yang nggak punya serdik, nyari sekolah yang nanti formasinya itu yang nggak ada guru yang lawannya itu punya serdik. Karena mohon maaf, kalau yang kamu lawannya dengan guru yang sudah punya serdik, ya wassalam lah gitu ya. Karena kenapa? Jauh sekali udah punya 500 ya, di PUR tuh 500 poinnya di awal. Kamu harus mengejar 500 poin coba ya di awal ya, meskipun belum jawab soal sih orang itu, gimana coba. Itu masalahnya di yang gelombang 2, 3 ini gitu ya. Jadi memang ya cari kalau bisa, kalau yang nggak punya serdik, cari sekolah yang memang dia itu yang nggak ada yang daftar yang punya serdik gitu ya. Jadi ya gitu untuk memperbesar peluang lolosnya. Kecuali kalau kamu punya sertifikat pendidik ya, kemudian daftar di sekolah yang nantinya ada lawan teman kamu yang punya serdik,
ya silakan diadu gitu ya pengetahuannya. Ya, itu kan di ranking paling gede kan. Yang punya serdik lawan yang punya serdik, silakan diadu. Yang nggak punya serdik, ya mohon maaf gitu ya. Jadi ya gimana kalau aturan sudah gitu. Jadi cari strateginya, kalau yang nggak punya serdik cari yang memang ya tidak ada yang daftar di sana gitu ya, dan nggak ada guru yang punya serdik gitu daftar di sana. Itu jalan satu-satunya, karena memang berat dari tahap ke 1, 2, 3 itu berat. Harusnya dari tahap 1 yang udah lulus gitu, yang awalnya itu yang guru apa tuh prioritas gitu ya, seperti itu dan lain-lain. Jadi memang gelombang 2, 3 ini saingannya makin meluas gitu. Makanya memang sertifikat pendidik ini kunci utamanya salah satunya, karena ini jadi lisensi ya. Lisensi guru yang diakui sekarang itu serdik ya. Kalau dulu kan akta 4, saya dulu punya akta 4 lulusan FKIP ya 10 tahun yang lalu. Sekarang ubah lagi jadi PPG ya, sudah ikuti saja gimana lagi. Ya punya, alhamdulillah punya sertifikat pendidik ya, karena PPG 2019 dalam jabatan ya syukur gitu. Jadi kalau yang nggak punya serdik sekarang tolong diurus ya, dapodiknya, tanya ke teman, ke TU, MGMP, pokoknya dikaitkan ya, karena kan jadwalnya nggak tahu ya, jadwal pretestnya dan lain-lain, UKG gitu kan, sampai dengan nanti PPG ya. Karena saya dulu ketika di awal masuk jadi guru itu langsung tanya-tanya gimana cara terdata di dapodik ya. Saya hubungi MGMP daerahnya sampai ketuanya biar kenal gitu, biar gampang mau mutasi data atau apa tuh gampang, sehingga terus berlanjut dan alhamdulillah cepat gitu ya, tergolong cepat untuk diambil untuk ngikut PPG dalam jabatan ya. Bukan yang prajabatan. Kalau prajabatan kan bayar sendiri ya, silakan aja itu. Kalau punya dana ya boleh, silakan saja ikut PPG prajabatan gitu. Kalau dalam jabatan kan ketika sudah jadi guru ya diberikan itu fasilitas oleh pemerintah. Jadi itu ya teman-teman, cari nilai tertinggi, usahakan ya. Mau yang CPNS, mau yang PP3K yang punya serdik atau enggak, ya sudah pokoknya maksimalkan dapat nilai tertinggi gitu. Dan yang kalau nggak punya serdik, usahakan cari sekolah yang nggak ada lawan yang punya serdik. Itu aja sih ya, untuk memperbesar supaya bisa masuk gitu ya. Karena memang yang punya serdik itu punya kelebihannya luar biasa ya. Jadi tolong dipahami semuanya. Oke, itu aja tips dari saya. Nanti untuk yang lain-lainnya saya akan berikan lagi di video lainnya ya. Kemudian pembahasan soalnya karena belum sempat, masih banyak kerjaan offline. Jadi nanti ditunggu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.